Selamat pagi sekali lagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Oma-oma sudah ke gereja ya kemarin Trihari Suci. Oma ke gereja? Oke, dapat tempat duduk Oma? Waduh hebat, Oma 3 jam sebelumnya. Saya aja nggak dapat tempat duduk, berdiri terus karena telat terus datangnya. Oke, mari kita sekarang mau memulai persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa dengan kebangkitan Kristus kita telah dimenangkan oleh segala bilur-bilur Tuhan di kayu salib. Mari kita sekarang mau memuji Tuhan karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita sekarang mau memuji Tuhan. Ku menang. Boleh berdiri, boleh duduk, terserah, gak apa-apa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohku. Katakan, kita mau katakan sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Oma sekalian, mari kita sekarang menenangkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita mau awali dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur serta terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk berkumpul di tempat ini, untuk bersama-sama kami mau memuji serta memuliakan nama-Mu, dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua yang kami rasakan pada hari ini ya Tuhan boleh membuat kami bahagia dan gembira Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kalau kami tetap mau bersyukur kepadamu, kami tetap mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Benar Tuhan, apa yang bisa kita balas buat Tuhan, kecuali kita mau mengucap syukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, syukur, puji dan syukur atas kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cinta-Mu terus menerus Tuhan, mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan yang mau mengucap syukur, silahkan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan kesehatan sehingga kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji Engkau dan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang saat ini Engkau langkahkan kami. Kami percaya Tuhan itu semua karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, Kau adalah Bapa-Ku yang sangat setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami siap mau memuji Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Oma sekalian, shalom, shalom. Mari kita mau memuji Tuhan. Karena kita telah dibangkitkan oleh Tuhan, kita mau memuji Tuhan terus menerus. Mari silakan berdiri, yang mau berdiri, yang kuat berdiri silakan berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita mau nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi
bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, serukan nama Yesus. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Masih kuat berdiri? Masih. Mari kita puji satu lagu lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar.
Oke, mari sekarang kita mau hening di hadapan Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi merasakan karya terbesar Tuhan yang begitu indah dalam setiap kita. Tuhan yang telah wafat di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itulah karya terbesar Tuhan yang tidak bisa kita balas dengan apapun juga. Pujian dari
Kiara shikiana tara hinara manasa. Kiara shikiana tara hinara tara manata kinatara. Kiara shikiana tara hinara manata. Kiara shikiana tara hinara manata kinatara shikiana tara manata. Kiara hinara hinara manata kinatara shikiana tara. Kiara manata shikiana tara hinara manata kinatara shikiana tara. Ya Tuhan, tidak pernah berhenti mulut kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, serta menyembah Engkau Tuhan. Mulut kami terus memuji Engkau Tuhan, mulut kami terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah kami rasakan pada siang hari ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya ajar kami untuk selalu setia bersama dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Sungguh kami sangat berbahagia karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Ratna Nirmala. Kiranya Kau pakai terus Ibu Ratna dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapilah Ibu Ratna dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapilah mulut, lidah, serta bibirnya Tuhan. Agar apa yang keluar daripadanya semuanya hanya berasal daripada-Mu. Kini kami mau duduk diam Tuhan, kami mau serahkan segala keberadaan kami hanya di dalam nama-Mu. Dan kami percaya kami mendapat kekuatan baru melalui firman-Mu. Bersama dengan Engkau kami terus memuji serta memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan, Tan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih. Kayaknya baru kenal ya. Banyak kan yang sudah kenal dengan saya, belum kan? Kayaknya saya di PD ini baru pertama kali. Rasanya sih. Tapi enggak apa-apa, ada beberapa teman-teman yang sudah sering ketemu. Saya bernama Ratna Nirmala dari paroki Kedoya, Green Garden, Santo Andreas namanya. Kalau tadi sapaan dari Ibu Pemuji, katanya selamat pagi Oma, Bapak Ibu dan Oma-Oma, ya saya juga termasuk sudah Oma. Cucunya 2 ya. Tapi tadi baru kita menghibur-hibur diri, katanya orang kalau usianya di bawah 80 tuh masih kategori dewasa Bapak Ibu. Ya, jadi PD ini perlu dipikirin lagi ya, masa namanya PD lansia. Kalau PD lansia kayaknya PD udah tua banget gitu, padahal di sini masih muda-muda semua. Baik, anak 1, cucu 2, itu keluarga besar saya ya. Siang hari ini atau hari ini kita mendapatkan satu tema yang baik ya. Setelah 40 hari merenungkan satu kata yang sangat penting, itu cinta, love. Cinta Tuhan. Ibu Bapak merenungkan supaya lebih meresap sampai mati raga ya, puasa pantang katanya, sampai supaya meresap. Merasakan cinta Tuhan itu yang seperti apa ya. Maka hari ini dikasih tema bahwa setelah kita mengalami semuanya, Paskah dalam masuk Trihari Suci kita sudah rayakan dengan baik ya. Sekarang pertanyaannya, setiap kita tuh sebenarnya sudah mengalami belum sih cinta yang Tuhan tawarkan? Cinta yang Tuhan tawarkan itu kalau kita alami sepenuhnya ya, itu ada cross check-nya, ada tanda-tandanya. Yuk,
Contoh, kalau kita sudah mulai masuk usia 60, 70 ya, entah kapan memulainya. Ada yang orang yang memulainya lebih awal. Ada yang mungkin karena keluarganya besar ya, mungkin masuk di dalam masa itu lebih panjang lagi, yaitu apa? Kesepian. Ya. Masa kesepian adalah pasti itu sama kok persis yang waktu kemarin Jumat Agung saat Yesus di Getsemani ya. Dia sungguh merasakan satu kesepian. Dia naik ke Taman Getsemani bersama muridnya dan Yesus mengalami sungguh-sungguh rasa ketakutan karena kok Bapa enggak menjawab ya doa Yesus yang bilang kalau boleh cawan ini berlalu. Satu masa ketakutan akan mengalami sesuatu, masa merasa ditinggalkan sendirian, masa merasa sepi yang dalam. Loh, itu yang kita alami loh sekarang ini. Maka dilawannya adalah kenapa kok kita tuh mudah merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa tidak dihargai. Karena apa? Yang namanya cinta yang akan kita renungkan itu kemana? Karena kalau orang merasa cinta itu penuh, dicintai itu penuh banget ya. Bukan dengan manusia yang bisa kelihatan, orang manusia yang bisa kelihatan ini cinta itu ya belum tentu bisa dipegang. Tapi kalau cinta Allah ya, dan kita tidak pernah merasa kehilangan, tidak pernah merasa berpisah dari kasih Yesus, kita tidak akan mudah merasa sepi. Kita tidak akan mudah merasa ditinggalkan, dicuekin anak, menantu, cucu, atau kalau yang masih ada suami ya dicuekin suami semakin lama, semakin tua berubah, kok nggak kayak dulu lagi ya gitu ya. Tapi kalau kita dipenuhkan oleh cinta Tuhan beda. Ya, sekarang kita mulai sedikit ya mengembalikan itu ya. Ya, saudara. Kalau kita berbicara tentang this is love, ini loh cinta itu. Cinta itu ditawarkan kepada dunia ini melalui Yesus. Ya, Alvin, boleh. Kalau di saya ini karena nanti kalau banyakkan teori-teori ya, Bapak Ibu ngantuk. Padahal katanya di depan ada nasi soto loh ya. Vin dikunci. Tide coba Vin ya. Saya mau cerita, cinta itu ditawarkan. Ntar dulu nyanyinya dulu sebentar, saya mau cerita ya. Gak apa-apa tapi kuncinya dipegang dulu. Cinta itu ditawarkan oleh Tuhan melalui satu cerita ini ya. Supaya Bapak Ibu masih ini, kalau saya ngomong lagu ini pasti tahu. Ceritanya begini. Ada satu panti asuhan, ya, panti anak yatim piatu, ya. Panti ini spesial karena anak-anak yang diasuh, anak yatim piatu kan nggak punya bapak ibu ya, atau dibuang sama bapak ibunya, terima adopsi, terima diangkat, ya. Maka di panti ini anak-anak dikumpulkan. Lalu setiap hari tertentu, entah sebulan 2 kali, menerima tamu. Tamunya siapa? Yaitu om-om, tante-tante yang mau cari anak. Ya, kalau mau adopsi atau angkat anak kan mesti cari apa tuh namanya? Feel ya, nyambung dulu dong ya. Ada hati enggak nih? Baik si anak maupun si om tante ini. Lalu om tante tuh datang selalu bawa oleh-oleh. Kan cari perhatian dari anak-anak ini kan. Cari oleh-oleh ya, macam-macam, permen, kue, segala mainan segala macam. Jadi anak-anak tuh happy. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan karena hari-hari tertentu mereka pasti dapat hadiah. Minimal dapat satu lonjor beng-beng gitu ya, coklat gitu. Singkat cerita kalau sudah om tante ini ngobrol kasih hadiah, terus ada linknya nyambung sama satu anak. Lalu pihak panti
mempelajari, cari tahu background dari si bapak ibu yang mau adopsi anak ini. Kalau benar, kalau memang itu orang baik, keluarga baik-baik memang mencari anak, nah terjadilah ada adopsi. Itu ceritanya ya ibu bapak. Singkat cerita berlangsung dengan cukup lama. Di antara salah satu anak-anak itu ada satu anak yang buta. Tapi kebutaannya tidak membuat dia susah, enggak. Dia happy aja sama-samanya teman yang lainnya. Dapat hadiah, ya ceria hidupnya, enggak ada masalah. Dan anak-anak itu kan enggak mungkin toh tidurnya di asrama ya panti itu satu kamar satu kan enggak mungkin ya. Mereka itu kan pasti berame-rame. Satu kamar bisa ditinggalin 10 anak, bisa ditinggalin tergantung ya. Anak ini mulai sadar suatu hari melihat, loh kok temennya yang biasa sekamar dia kan gak bisa lihat. Tapi dia merasakan, oh ini namanya Boy, ini namanya Marcel, ini namanya, teman-temannya kan ada semua ya. Kok temennya yang itu kok gak ada kabar cerita katanya, oh dia pergi, sudah pergi ke rumah satu orang yang besar rumahnya tinggal di situ. Temennya yang satunya lagi pergi lagi. Ya dia masih merasa dapat teman baru, dapat hadiah ya sudahlah gitu ya. Dia dengar terus teman-teman sekamarnya pada ikut tante yang kasih hadiah itu. Tapi umur kan bertambah. Sampai pada saat umur tertentu dia menyadari bahwa lah aku kapan kok nggak ada yang ngajak. Paham ya? Teman-temannya ada yang ngajak. Ngajaknya di rumahnya om tante yang gede-gede itu kadang ceritanya ada kolam renangnya. Terus saya mikir, kok aku gak ada ngajak ya? Sehingga suatu saat di usia tertentu dia memahami dan mengerti. Dan pada saat dia memahami dan mengerti sesuatu, dan dia mulai berpikir. Nah lagu ini yang saya mau nyanyikan. Saya kalau nyanyi turun tuh. Peristiwa ini benar sampai dibuat satu lagu. Usia Bapak Ibu pasti tahu lagu ini. Karena itu usia-usia kita waktu masih muda ya. Dia menangis ya. Dia menangis. Saya bacakan refrainnya tadi karena lagu di bahasa Inggris ya. I'm nobody's child. I'm nobody's child. Lagu jadul ya. Just like a flower, I'm growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child. Pernah dengar lagu ini? Ya. Saya ini bukan anak siapa-siapa. Saya ini tumbuh dengan seperti bunga itu ya, tumbuh liar. Tidak pernah mengalami dicintai, dicium mama. Tidak pernah mengalami dipeluk oleh papa. Karena saya ini bukan anaknya siapa-siapa. Dia merasa bahwa dia buta. Dia merasa bahwa dia tidak diinginkan. Ya. Dia merasa bahwa dia tidak sama dengan yang lain. Ya. Sekali lagi lagu ini coba di D-nya. I'm nobody's child. I'm nobody's child. Just like a flower, I'm growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child. Dia sedih, dia menangis.
Dan tidak lama dia saat menyepi di taman, ada satu langkah-langkah yang datang menemani, menghampiri. Dia dipikir yaitu perawat-perawat panti, ya kalau waktunya makan, waktunya apa panggil dia ya. Tapi orang yang mendatangi dia ini duduk di samping dia dan peluk. Dan dia mengatakan, "Dek, jangan bersedih. Memang kalau dunia ini memilih, ya, dunia ini milih ya. Ada yang cakep, ada yang enggak cakep, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang bodoh. Dunia memilih ya. Demikian juga Bapak Ibu yang datang membawa hadiah itu juga memilih. Kalau kamu tidak terpilih, aku mau kasih tahu, jangan sedih. Kuperkenalkan, aku punya Bapa yang tidak pernah memilih. Kamu cantik, kamu jelek, kamu sehat, kamu cacat. Kamu punya mata, kamu gak punya mata. Kamu nakal, kamu pandai. Tapi Bapakku yang setia selalu mencintai kamu. Saya cerita ini tujuannya mau mengatakan bahwa cinta yang pertama kali ditawarkan oleh dunia dibawa oleh Yesus. Suatu saat saudara dan saya bukan karena usia, karena tadi pertama saya menyebutkan karena ini PD lansia ya. Bukan karena usia, yang muda-muda pun pernah dan suatu saat akan mengalami begitu sepi, begitu tidak berharga, begitu ditinggalkan, begitu tidak dibutuhkan, tidak sama seperti yang lain, menjadi tidak terpilih. Paham Bapak Ibu? Suatu saat kita akan mengalami dunia ini seakan-akan begitu banyak orang beratus-ratus juta jumlahnya. Apa benar ya ratusan juta jumlahnya. Tapi rasanya di dunia ini cuma sendiri, kita sendiri. Dan di saat manusia mengalami satu kesepian yang begitu dalam dan begitu kosong. Saudara, berita gembira hari ini, Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dan ceritanya bagaimana dia mengakhiri kedatangannya sudah kita hayati kemarin masa Paskah. Yesus datang ke dunia untuk menawarkan kepada dunia, hai manusia, kau yang letih lesu bahasanya dia ya, kau yang berbeban berat datang kepadaku. Kau yang ditolak, kau yang tidak terpilih, kau yang tidak cantik, kau yang tidak dihargai. Aku punya Bapa. Cinta ditawarkan dengan cara yang seperti itu. Saudara, ini satu rahmat. Saya cuma kembali mau mengingatkan kepada ibu bapak di tempat ini bahwa cinta yang Tuhan tawarkan, ya paling prioritas kepada kita yang berdosa. Supaya kita kembali dari dosa kita. Tapi hari ini saya tidak mau menekankan unsur dosanya. Tetapi saya mau mengingatkan kembali kepada kita di sini bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. Memang kita bukan milik dunia. Kita memang tinggal di dalam dunia ini dengan segala isinya, dengan segala keseluruhan. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia ini semua kita tinggal di dalam dunia tapi kita milik Tuhan. Maaf Ibu yang ayatnya agak sedikit berganti. Tadi saya sudah minta diteruskan di sini. Padahal saudaraku, ya, kenapa manusia seperti si anak buta ini yang merasa sedikit saja kekurangan diri kita membuat kita seakan-akan dunia ini habis. Dunia ini tidak adil. Padahal ya Bu, Yohanes 10:10b, Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus, aku datang ya, supaya mereka mempunyai hidup. Dan yuk baca bersama-sama. Ya, yang saya maksud yang B, yuk 2, 3.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus bilang aku datang, dia datang supaya kita semua hidup yang bukan hidup yang biasa, tapi hidup di dalam kelimpahan. Saya nggak ngomong kelimpahan duit. Yang orang di dalam kategori lansia dikatakan sudah 70 ke atas, dikatakan duit gak terlalu perlu banyak. Mau pergi jauh-jauh sudah terbatas. Betul nggak? Kelimpahan apa dong? Kelimpahan dari tema hari ini. Cinta. Kelimpahan begitu banyak dan tidak terbatas. Tapi kalau hari ini kita berbicara cinta, berarti bahwa Yesus datang bagi siapa yang sungguh percaya dan menikmati rahmat yang Tuhan berikan. Bahwa Yesus menawarkan seorang Bapa yang setia, seorang Allah yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Maka sungguh benar saudara akan kelimpahan cinta. Gak pernah ada habisnya. Biarpun anak, menantu, cucu gak pernah datang. Saya beberapa kali untuk pelayanan di rumah jompo ya. Semua mayoritas merasa ditinggalkan anak cucu mantunya. Tidak dimanusiakan lagi. Apa? Kita tidak ada pilihan kecuali kita datang kepada satu figur Allah. Yesus mengatakan Bapa yang selalu akan memeluk kita, Bapa yang akan selalu mengasihi kita dan Dia inginkan saudara dan saya tidak hidup kesepian, tidak hidup merasa ditinggalkan dan tidak hidup kosong seakan-akan tidak punya siapa-siapa. Padahal kalau berpikir dulu dari muda kerja keras, besarin anak, ngawinin anak, kasih rumah ke anak, kok sekarang saya nasibnya begini? Saudara kembali pada yang bisa memberi kelimpahan. Kita merasa mungkin sudah berbuat banyak untuk keluarga. Yang membalas saudara memberikan kelimpahan cinta adalah Allah sendiri. Tapi saudaraku, saya sedikit keluar dari cerita ini. Saya mau mengatakan demikian. Allah sudah menyatakan itu. Ya, sudah menyatakan itu berkali-kali. Ya, ternyata pada saat awal kita melihat di manusia ciptaan yang awal ya, Adam dan Hawa. Allah itu sudah memberikan segalanya, memberikan arti kelimpahan itu. Baik mulai dari Adam dan Hawa diberikan Taman Eden, diberikan yang sangat subur, sangat kaya. Tujuannya supaya manusia hidup baik. Tetapi apa saudara? Manusia banyak berbuat dosa dan melawan Tuhan. Artinya apa? Cinta itu belum ketangkep. Paham? Belum semua mengalami. Ini perlu diingatkan berkali-kali. Belum semua orang bisa mengalami dengan sungguh benar cinta yang Allah tawarkan itu. Ya. Walaupun secara nyata Allah memberikan Adam dan Hawa dengan segalanya itu. Tidak membuat manusia itu mengalami sangat diistimewakan oleh Tuhan. Mereka berbuat dosa, Kain bunuh Habel. Ya. Tetapi saudaraku lihat, Allah dengan segala caranya. Maka kalau saudara mengenal ada cerita Nabi kan. Dari mulai Abraham, Bapak segala bangsa ya. Abraham, siapa lagi Musa, Harun, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Yesaya, nabi-nabi keluar. Lalu juga Tuhan memakai siapa lagi selain nabi-nabi? Raja-raja dipakai, Daud, Salomo, Saul, raja-raja semua dipakai Tuhan untuk apa? Supaya manusia yang menjauh dari Dia, supaya manusia yang tidak lagi mengalami kepenuhan cinta Tuhan mau dikembalikan di dalam pelukan kasih Allah. Maka saudaraku yang terkasih, itu yang dinamakan bahwa cinta yang daripada Tuhan itu bukan hanya sebuah ungkapan perasaan, tapi sebuah tindakan Allah sepanjang zaman untuk membuat manusia itu kembali mengalami. Sehingga kalau sekarang cinta yang ditawarkan itu berubah, bahwa bukan cuma ditawarkan tetapi perlu dibuktikan. Paham? Dibuktikan. Nah, saudaraku yang terkasih, Yohanes 3 ayat 16, Bapak. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita melihat. Ayatnya gak banyak-banyak ya, Bapak Ibu jangan khawatir, ayatnya gak banyak-banyak.
Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Setiap kita yang nah, ya baca-baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Cinta yang ditawarkan Allah perlu dibuktikan. Setelah manusia dengan zaman mulai zaman nabi, zaman raja kagak percaya. Maka perlu dibuktikan apa? Yang kamu yang percaya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang kita percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, saya cerita lagi ya. Merasa dicintai, kita pernah punya orang tua ya, walaupun mungkin ada yang orang tuanya sudah meninggal. Termasuk saya, papa mama udah meninggal ya. Tapi Bapak Ibu yakin enggak kalau dicintai sama orang tua? Kita berbicara tentang orang tua kita di dunia aja. Merasa yakin enggak? Ya. Tapi kenapa anak-anak pada saat kita masih berumur belasan tahun, masih banyak maunya, nakal, papa mama bilang begini, nganggapnya oh bawel, cerewet gitu. Nah ini saya ceritakan. Saya dengan papa mama hidup, keluarga kami keluarga cukup. Saya mengatakan keluarga cukup. Miskin bukan, kaya bukan. Ya, cukup. Papa mama saya bekerja keras. Saya tahu karena masa kecil saya juga diajak untuk bekerja keras. Termasuk salah satu papa itu pernah bidang pekerjaannya salah satunya adalah dulu bekerja sama dengan satu pabrik rokok kecil gitu. Dia memberikan pasokan bahan bakunya lalu menjual bahan jadinya, rokoknya ya. Singkat cerita, usia saya pada saat itu sekitar 12, 13, lebih besar lagi, 13-14 tahun lah kira-kira lebih, SMP ya, SMP. Di situ tuh saya masih ingat, kalau mau nonton sama teman-teman SMP takut dimarahin papa mama, bilang apa? Bohong, nggak ngomong nonton tapi ngomong ngeles, les sama teman-teman. Nah itu berarti bahwa kita tidak pernah tahu maksud orang tua itu adalah baik dan untuk mencintai kita. Itu maksud saya begitu ya. Kita pernah mengalami masa-masa seperti itu dan mungkin anak-anak kita pun juga seperti itu. Tapi satu peristiwa ini merubah saya. Papa saya ngelever ya, ngirim ya. Ya, ngirim rokok itu karena enggak namanya usaha kecil sekali, enggak punya truk. Ya, belinya mobil yang belakangnya itu ada baknya supaya bisa diisi sepenuh-penuhnya, dibawalah ke kota Jember. Di kota Jember itu bukan kota Jember, Situ Bondo. No. Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, daerah mana itu? Jember ya, mau ke Jember ya? Saya lupa, iya mau ke daerah ke Jember sana, tapi lewat ke satu daerah namanya, bukan itu tadi saya sebutkan Situbondo, Panarukan ya. Nah dia bawa satu mobilnya penuh, diisi dengan papa, mama duduk di depan, gak bisa beli mobil 4 pintu, ngerti 4 pintu? Mobil yang pintunya 4, jadi beli mobil yang 2 pintu. Mobil kan 2 pintu lebih murah, ya kan? Nah di situ karena, tapi mau bekerja, jadi pintunya 2 nih. Penting nih saya jelaskan, papa mama duduk di belakang, di depan nyetir, di belakang ini cuman dikasih satu space buat oma saya karena asalnya Jember mau pulang kampung. Adik saya yang paling kecil di pangku sama emak nih, semuanya penuh rokok. Jadi sekalian nganter oma saya sekalian buat kerja.
cita-cita di daerah Panarukan. Itu mobil baru beli beberapa bulan. Beli juga untuk bekerja. Saudara, apa yang terjadi? Ada suatu masa enggak itu terjadi, ban belakang lepas, ban belakang mobil lepas, gelundung. Lalu kan mobilnya karena syarat muatan, langsung grek gitu ya terjadi ada. Lalu agak sedikit nggak tahu timpang atau gimana, karena saya nggak ikut. Saya waktu itu masih umur segitu tuh di rumah dengan adik saya yang besar. Sehingga cerita orang-orang yang datang dari sebelah sana tuh udah berhenti Pak, berhenti. Jadi rupanya ban yang lepas itu dengan syarat muatan itu agak sedikit grek ngegesrek ke lantai. Ini kok bunyi semua. Ya aspal, yang terjadi apa? Ada percikan api. Percikan api ini terus pas di ban yang lepas itu di situ bensin. Jadi begitu grek ada gesek ke jalan aspal, bensinnya bocor. Jadi itu kayak orang nyaut, bensinnya netes. Di situ menimbulkan satu percikan api, itu apinya ngejar ini si mobil. Lalu orang-orang itu sudah pada minggir semua takut. Pak berhenti. Memang papa saya sudah pelan mobilnya. Sudah berhenti, orang bilang Pak keluar. Tapi papa saya ini merasa di situ pujinya. Ngerti puji ya? Di situ modalnya hidupnya satu-satunya. Mobil dan isi penuh dengan rokok yang akan dijual di keluar kota. Saudaraku yang terkasih, emak saya sudah keluar dengan sangat repotnya karena mobil 2 pintu. Keluar emak saya dengan oma saya dengan adik kecil ini, lalu mama, papa balik lagi dipikir nih orang laki ada ngerti. Kalau mobil sedang terbakar dia lupa matiin mesin. Dia pikir kalau dimatiin mesinnya, kebakarannya bisa dihentikan, paham? Nah, jadi mobil yang sudah api yang udah kebakar itu, dia mau buka pintunya dengan paksa untuk mau dimatikan mesinnya. Padahal pintu sudah nggak bisa dibuka, udah meleleh. Jadi saudara tahu, papa saya tuh pulang ke sana tuh mukanya hitam semua, hangus. Tunggu dulu. Ya, tapi akhirnya yang singkat cerita habis. Mobil dan isinya habis. Apa yang saya dapat? Mereka pulang naik bus, kembali di kota Malang, saya tinggal dari kota Malang, itu mereka sampai di rumah jam 12 malam. Dan apa yang saya lihat di dalam diri papa saya? Kan diceritain, mami cerita sambil nangis. Papa saya tangannya segini melepuh, merah dan sakit, sampai begini saking sakitnya. Saudara, detik itu yang sama, di situ saya merasakan kenapa papa kok sampai ngebelain seperti ini. Karena dia ini demi mati hidup, demi makan dari suami, istri dan anak-anaknya. Dan di situ pertama kali ya, yang dulunya saya sering berbohong dengan papa ya, pergi ke sini main, ngomong yang ngeles, pergi ke sini, pokoknya sering bohongin papa. Tapi pada saat saya melihat tangan papa yang gosong itu, ya, saya di situ mengerti apa artinya cinta seorang ayah. Jadi saya mau mengatakan cinta itu perlu dibuktikan. Karena sejak itu, walaupun saya pada saat itu belum baca firman, belum SHDR, belum pencurahan Roh Kudus ya, tapi pengalaman itu membuat saya stop untuk berbohong kepada Papa. Membuat saya untuk hidup mengenal cinta Papa. Cinta Yesus kepada saudara dan saya, dia sudah buktikan di atas kayu salib. Dia sudah buktikan, tetapi masalahnya saudaraku, kalau kita sudah mengalami bukti itu, apakah itu bukti bagi sejarah keselamatan dunia bahwa Yesus Kristus, putra Daud, anaknya Yusuf dan Maria itu mati dihakimi seluruh Yerusalem, apakah buat saya? Saudara, kalau Yesus sekarang membuktikan seperti lagu kan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia
ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Udah cukup, nanti kan saya jadi yang ngambil tim pujian. Saudaraku, dengan cara apa? Ya, Yesus membuktikan bahwa dia sangat mencintai. Kalau papa saya saja hanya memberikan tangannya yang tidak terkelupas satupun, masih utuh setelah sembuh, dan membuat saya bertobat dan mengalami secara pribadi cinta papa saya. Ya. Apa yang sudah Yesus lakukan? Nah, ini yang sudah tertulis Bu, Yesaya 53 ayat berapa? 5 apa 3? Ya. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara lihat, mana pemberontakan kita? Ya, dosa-dosa kita berbicara sedikit sebagai referensi yang sangat penting, bahwa kalaupun saya banyak berbohong, walaupun saya banyak ngomelin papa jahat, papa rewel, sembarang gak boleh, gini gak boleh, gitu gak boleh. Saudara, itu pemberontakan kita sebagai anak. Ya, dan itu semua sudah dilakukan kalau Yesus tertikam, Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia tidak bersalah, tapi dia ambil semua kesalahan dan dosa kita. Dia tanggung sekaligus, dia alami sekaligus. Dan bahkan dia tidak lagi mampu untuk membela dirinya. Yesus yang manusia, dia juga takut loh. Dia juga berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi Bapa tidak membiarkan cawan itu berlalu. Minumlah cawan itu. Terima itu. Artinya apa, saudaraku? Yesus boleh mengalami satu kengerian pada saat dia di atas kayu salib. Sedikit saya mengupas peristiwa kemarin yang saudara renungkan. Kalau dia terpentang, tangannya terpentang kiri dan kanan, nih pakai mic ya. Tangannya di atas kayu salib dengan segala ketidakberdayaan. Dia sebenarnya bisa memakai kuasanya sebagai Allah, karena dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Paham, saudara? Dia bisa memakai kuasanya dengan kuasa dari Bapa diberikan kepada dia kok. Seperti dia punya kuasa dengan begitu dahsyat, ada orang dari Gerasa kemasukan setan, dan setannya itu sampai ketakutan dengan Yesus. Aduh, boleh gak ya aku kalau keluar dari tubuh orang ini, aku tak masuk di dalam tubuhnya babi-babi itu. Yesus berkuasa, saudaraku. Dan dia katakan boleh masuk kok ke dalam babi-babi itu. Kuasa perkataan Yesus bisa menjadikan segala macam kedahsyatan yang luar biasa yang manusia tidak bisa lakukan. Dan kuasa yang sama bisa sebenarnya dilakukan untuk dia turun dari atas kayu salib. Tapi apa yang dia lakukan? Mulut yang sama yang membentak si iblis dari orang di Gerasa itu masuk ke babi. Tapi mulut yang sama dari Yesus. Dia berkata kepada Bapa, ampuni mereka semua karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka apa yang Yesus katakan kepada kuasa kejahatan dan apa yang Yesus katakan kepada saudara dan saya, orang yang sangat dicintainya, berbeda dari mulut yang sama. Karena saudara dan saya teramat sangat dicintai oleh Tuhan. Kalaupun hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa saudara ditebus, saudara sungguh-sungguh ditebus karena dia tertikam, karena dia dianiaya, karena dia dihancurkan, karena semuanya Yesus alami. Sampai terakhir nyawa dan darahnya dia berikan kepada saudara dan saya. Jadi kalau saudara boleh percaya, Anda dicintai. Anda dicintai, Anda ditebus, Anda dibeli kembali
untuk supaya masuk ke dalam satu kerajaan Allah, kerajaan Bapaknya seharga. Dengan ada harga yang harus dibayar loh. Seharga apa? Seharga nyawa Allah. Kalau saudara tahu, ada nyawa dan darah Allah yang dipakai untuk menebus kita sebagai orang yang percaya. Masihkah kita masih repot ngurusi bahwa saya merasa tidak dikunjungi, saya merasa tidak disapa, enggak ditelepon, dibiarkan saja. Kenapa? Sehari-hari kita menunggu cinta dan perhatian dari manusia. Hitungan waktu kita akan kecewa, kita akan nangis, kita akan sakit hati, dan kita akan ya. Tapi kalau saudara dan saya isi setiap hari ya, bahwa saudara dicintai oleh Tuhan dengan segala penderitaan dan sengsaranya. Dan kita mencoba tadi bersyukur ya. Dengan bersyukur tadi lagu pertama juga mengatakan dengan bersyukur. Mencoba, jangan mengharapkan apa-apa dari manusia. Tapi mari kita harapkan itu dari Tuhan. Dibuktikan, terakhir masalahnya sudah dibuktikan. Tapi yang terakhir, sudah kita alami belum? Sudah kita alami belum? Nah, masalah mengalami ini adalah pada saat manusia sungguh bergumul, saudara dan saya bergumul setiap hari mencoba dengan segala daya untuk supaya tidak jauh dari Tuhan, dengan berdoa, kayak dengan sebut namanya, kayak dengan menyanyi, kayak dengan apapun, dengan berbicara kepada teman untuk menghadirkan gosip tentang Yesus. Satu-satunya yang kita boleh bergosip hanya menggosipkan Yesus. Kalaupun itu sudah kita lakukan, ya saudaraku, maka ada satu peristiwa demi peristiwa di dalam hidup ini. Kenapa? Ada susah, ada senang, ada kecewa. Peristiwa-peristiwa ini kadang-kadang boleh kita alami. Tujuannya supaya apa? Supaya disitulah kesempatan untuk Tuhan membuktikan hanya aku yang bisa menolongmu. Hanya aku yang bisa mengangkatmu kembali. Hanya aku yang bisa memulihkan kau kembali. Maka cinta itu perlu dialami. Terakhir ya, lama-lama nanti saudara ngantuk ya. Terakhir, nanti di C ya, tapi nanti dulu saya mau cerita. Ini pewarta ya, ya benar pewarta sih. Tapi pewarta itu juga berjuang habis-habisan untuk menjadi baik hidupnya. Ya, bukan sudah dari sononya ini sudah kudus baru jadi pewarta, bohong besar ya. Pewarta itu adalah pekerjaan yang dipercayakan Tuhan. Manusianya sama seperti ibu bapak. Ya. Tapi obsesinya mungkin, obsesi apa ya? Obsesi apa ya? Keinginannya mungkin beda ya. Dulu ya, zaman saya mulai masuk bergabung dengan persekutuan doa karismatik. Saya itu banyak terpengaruh dengan kelompok Romo Yohanes. Tahu ya? Lembah Karmel ya? Ya. Kalau boleh sharing, saya seumur-umur gak pernah pengen mau jadi orang yang ngomong di depannya orang ini. Gak pernah kepengen. Bukan obsesi saya, bukan keinginan saya. Keinginan saya itu pengen seperti kelompoknya Romo Yohanes, KTM itu ya, yang lebih kepada menjadi pendoa. Kalau udah mendoakan orang terus sampai terus mendapatkan hasil orangnya sembuh, wah itu kepengennya saya. Kepengen yang baik gak itu? Baik ya. Tapi tunggu dulu, melalui itu saya sungguh-sungguh mengalami dicintai Tuhan luar biasa. Saya berdoa, Tuhan minta karunia. Saya mau pengen berdoa, saya bahkan ada niat untuk bergabung dengan kelompok dari Lembah Karmel itu KTM itu. Karena memang saya kepengennya di situ. Saya nggak kepengen ngajar-ngajar, bukan kepengen, nggak kepikir sama sekali. Terus di persekutuan doa saya tahun berapa tuh ya, retret tim di daerah Puncak, lupa saking lamanya. Ya, retret tim pagi-pagi waktu itu orang kalau retret rajin suruh bangun jam 5.
jam 6 kurang seperempat harus duduk berdoa hening, dengerin kecoa sama kodok ya, terus kita doa. Doa hening. Di saat itu saudaraku, di saat itu saya doa hening, saya minta lagi. Tuhan, saya minta diberikan karunia untuk bisa mendoakan orang sakit. Baik ya doanya ya, baik. Tunggu saya sambil cari gambar. Ada ilustrasi gambar yang punya enggak sih? Gambar Yesus yang kepalanya penuh duri, tertikam dan terkulai gini, punya enggak ya? Hah? Punya? Coba Pak. Kalau ada punya nanti kasih ke saya. Ya. Saya doa diam. Gak ada suara. Hening toh, Yesus yang gak menjawab. Ratna gitu yang gak menjawab, diam. Tapi pada saat hening, tahu-tahu wajah itu, ada yang sudah ketemu belum? Yang Yesus penuh dengan duri, terus kepalanya gini. Itu datang menghampiri saya di depan, plak, lewat. Begitu persis di hadapan mata saya, wajah itu sedikit lebih terkulai. Dan dia berkata dengan sangat lirih. Yang saya tangkap suaranya berkata demikian. Engkau mau minta apa lagi? Karena semua sudah kuberikan kepadamu. Cuma satu kalimat itu. Engkau mau minta apa lagi? Karena semua sudah kuberikan kepadamu. Di retret itu semua sunyi, saya nangis, saya bertobat. Dan di situ saya mengalami satu kasih, mengalami cinta yang sudah ditawarkan, cinta yang sudah dibuktikan, dan cinta itu perlu dialami secara pribadi. Ya. Dan saya apa saudara, di situ saya bertobat, di situ saya meraung-raung, persis kalau orang kemasukan roh harimau. Teman-teman saya sampai bingung, saya bukan kemasukan roh harimau. Tapi di situ saya mengalami sungguh aku ini orang yang munafik, aku ini orang yang serakah, minta ini, minta itu kepada Tuhan, begitu banyak mintanya. Tetapi sebenarnya yang Tuhan sudah berikan kepada saya semuanya tadi yang saya katakan, nyawa Allah sudah diberikan buat saya. Pemahaman secara pribadi, ya. Pengertian secara pribadi, bukan itu legenda sejarah 2000 tahun yang lalu, tetapi milik saya secara pribadi. Pulang ke rumah, setiap ingat dalam doa pagi nangis, setiap ingat nangis, keluar satu lagu. Alvin. Lagu ini sebagai penutup ya. Keluar secara kalau chordnya nggak masuk nggak apa-apa, terus saja di C. Kau datang untuk hidupku, bebaskanku dari belenggu. Kau berikan semua untukku, tanda cinta kasih-Mu padaku. Sekali lagi ya. Kau datang untuk hidupku, bebaskanku dari belenggu. Kau berikan semua untukku, tanda cinta kasih-Mu padaku. Yesus, aku bersyukur dengan segenap jiwaku. Ku
mengalir di dalam pujian pribadi saya. Tetapi sejak mengalami Yesus secara pribadi di dalam lagu ini, sampai hari ini, semua pergumulan hidup. Saya punya suami yang sakit, belum cerita nih, belum kesaksian nih. Sampai habis-habisan. Tapi karena saya mengalami satu kepenuhan cinta, harta yang terbaik, harta yang tidak ternilai. Seperti Yohanes 10:10b, Tuhan pengen memberi kita hidup yang berkelimpahan. Dan saya sudah mengalami cinta Tuhan. Ternyata perjuangan hidup di dunia tidak bisa mengambil sedikit pun cinta Tuhan. This is love. Coba di bass turun satu. Yesus, aku bersyukur dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau Tuhanku selamanya sepanjang hidupku. Tuhan, aku mau bersyukur untuk cinta-Mu yang memenuhi hatiku, untuk cinta-Mu yang mengubah hidupku. Hamba berdoa siang hari ini untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Bukan waktu, bukan umur, bukan usia, dan bukan siapa-siapa yang di dunia ini yang bisa menentukan kepenuhan hidupku, kepenuhan cinta. Tetapi hanya Engkau Yesus satu-satunya. Biar Engkau memberkati seluruh umat-Mu siang hari ini. Engkau tahu Tuhan satu demi satu apa yang menjadi tangis mereka, apa yang menjadi masalah mereka. Tapi hamba minta Tuhan semua bisa dikalahkan dengan cinta-Mu. Karena cinta yang daripada Tuhan sungguh tidak masuk akal. Cinta yang sempurna yang tidak bisa dimengerti oleh pengertian manusia. Cinta itu hanya bisa dialami secara pribadi dan menjadi kekuatan kami. Kekuatan kami semua sebagai orang beriman. Berikan Tuhan berkat itu kepada kami semua pada siang hari ini. Sehingga seluruh hati, seluruh jiwa bisa mengungkapkan dengan satu pujian. Yesus, aku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya sepanjang hidupku. Bapak Ibu sekalian, kita mau beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ratna yang membawakan firman yang begitu indahnya buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian tadi sudah mendengarkan betapa this is love, cinta Tuhan yang begitu indah buat kita. Mungkin ada yang mau bersaksi, satu orang yang mengalami cinta Tuhan dalam hidupnya. Ada yang mau bersaksi? Silahkan. Silahkan, mungkin sebelum kita mau masuk ke persembahan, kita mau ada satu kesaksian. Ada ibu yang mau bersaksi? Saya suka nih kalau
masuk sesi kesaksian, semuanya berdoa, semuanya tunduk berdoa. Ada yang mau bersaksi? Mungkin dari worship leadernya, dari ini singer ada? Oh silahkan. Mari saya mau bersaksi. Sekali lagi saya bersyukur dan terima kasih diingatkan betapa cinta Tuhan bagi kita semua. Terima kasih ya Ibu Ratna. Puji Tuhan, saya semenjak waktu disampaikan sabda Tuhan itu hidup di dalam diri saya ya. Saya teringat betul-betul juga. Memang kita hidup perlu diproses Tuhan. Saya sangat bersyukurnya ikut persekutuan ini, persekutuan doa. Itu dari umur berapa ya? Sebenarnya tuh tidak saya mau juga, masih 30, 35 itu mungkin saya tidak inginkan. Malah saya inginkan yang lain waktu itu ya. Tapi ada dorongan juga pas suami waktu di Sang Timur. Saya gereja di Sang Timur waktu itu yang tinggal di Tomang. Jadi saya ikut, tapi saya nggak terlalu full mau ikut. Dia rajin, saya enggak. Tapi saya pikir gini, wow dia rajin, saya ikut juga deh. Jadi saya dengar gitu. Berarti saya sudah diajak Tuhan ini mungkin sekitar umur 38-an ya. Lalu saya berpikir, ini kita ngapain aja terus dengar firman atau apa. Tapi setelah sampai hari ini nih saya umur 60 lebih. Saya bilang untung juga saya dengar firman. Berarti ada deposito iman di dalam saya. Kenapa begitu? Terus saya tuh tersentuh sekali ya dengan apa yang disampaikan. Nah saya agak bercerita sedikit mengenai saya ditinggal suami 2 tahun lalu. Waktu saya kan selalu memang kita ini semua mandiri semua di rumah. Saya juga beraktivitas yang cukup lumayan banyak itu bisa sendiri. Suami kerja. Anak-anak pun juga begitu. Jadi ya udah terbiasa dengan bisa sendiri gitu ya. Tapi ada satu waktu yang benar-benar saya tuh merasa agak kok kosong gitu ya Ibu Ratna. Kesepian, bukan kesepian tapi saya merasa kok hilang ya. Yang kemarin-kemarin rame itu hilang. Nah akhirnya satu kali udah ke 40 hari ini. 40 hari saya di kamar ada satu suara dia. Dia bilang begini, Vin, oh berarti ada dia nengok saya, berarti dia kunjungin saya nih ya. Itu yang saya tahu suara dia. Jelas sekali, bagus sekali, terang. Enggak seperti waktu dia sakit-sakit itu. Setelah itu ya udah kan, setelah itu udah berjalan waktu. Saya ada rasa sedih, ada rasa aduh kenapa saya sendiri sekarang. Ada rasa itu, enggak bohong ada rasa itu. Jadi rasanya aduh kok gini ya. Tapi saya diingatkan saat saya lagi cuci piring. Itu di kepala saya itu masih teringat hal-hal yang kayak rasa saya gimana gitu. Padahal saya udah banyak kesibukan cukup lumayan. Tapi itu merasa kok gini ya gitu loh. Nah akhirnya Tuhan ingatkan saya, nah inilah Bapak Ibu sekalian gunanya firman yang disampaikan oleh Ibu Ratna maupun kepada firman yang kita akan dengarkan nanti selanjutnya. Itu udah invest dia iman dia batin kita. Di batin saya waktu itu udah invest. Jadi memang saya pernah baca saya digalau lagi gimana kayak bimbang gitu, iya betul. Lalu saya diingatkan gini, ada perahu yang seperti murid Yesus yang waktu di badai bingung gitu loh Ibu Ratna ya, itu teman-teman ya. Dia bingung, lalu ada Yesus bilang, kenapa engkau takut? Aku di sini di buritan. Saya ingat itu kata-kata itu, lalu saya bangkit. Lalu saya bilang, oh iya Yesus, terima kasih ya engkau ingatin saya. Berarti saya itu gak perlu takut, gak perlu ragu, gak perlu bimbang lagi. Karena apa? Yesus bersama saya. Itu betul sekali. Jadi kita tidak ada bisa tolong siapa-siapa lagi. Anak udah berkeluarga kan, masing-masing. Suami kan sudah punya rumah sendiri di sana ya. Jadi saya harus apa? Hanya Yesus yang dekat dengan saya. Hanya firman yang hidup itu yang saya miliki. Dan sungguh yang memberikan saya kekuatan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian.
memang perlu invest iman itu dari, kalau saya mungkin dari umur yang kemarin saya hanya dengar-dengar gitu ya, tapi saat kejadian itu Tuhan ingatkan, Tuhan mengembalikan apa yang kamu dengar, apa yang sudah kamu tahu, sabda-sabda itu sekarang aku akan memberikan pada engkau. Betul, betul sekali. Jadi saya diberikan kekuatan, tidak takut, tidak apa, sendiri loh saya di rumah. Sahabat saya, teman saya, saudara saya, semua teman saya. Vin katanya, kamu sendiri? Iya, saya bilang gitu loh. Kamu gak sama anak-anak kamu tinggal? Enggak. Karena saya tahu bahwa Yesus itu ada bersama saya. Wah, kamu kok itu saya bukan soal rohani, enggak ya. Tapi saya percaya dari saat dia enggak ada itu, saya sudah ditemani dengan Yesus ini. Kalau tanpa dia saya enggak bisa nyanyi sukacita, gembira, tidak akan bisa. Saya cepat sekali kembalinya. Teman bilang, Vin kamu kok cepat sekali ya move on lagi gitu. Iya, karena Yesus yang membuat saya move on gitu loh. Nah inilah memang betul apa yang disampaikan tadi itu. Dan saya merasakan this is love itu betul. Yesus itu mencintai saya. Sebenarnya udah lama Yesus cintai. Tapi dia mengingatkan saya saat saya lagi sendiri begini. Dia ingatkan saya dan dia tahu. Dia tahu nih saya kan orangnya penakut sebenarnya. Karena begini, dulu suami saya tuh suka ngeledekin. Kalau lagi tidur saya tuh ya, dia deket pintu suka bilang gini, gitu kan. Saya takut. Saya takut sekali, kan takut sama setan atau apa gitu loh. Saya terbayang juga pintu kayak buka. Saya lihatin, aduh jangan-jangan dia ngeledekin saya lagi gitu, saya ngeri kan. Takut ya kayak gitu. Jadi itu walaupun itu saya merasakan saya diledekin sama suami gitu, tapi saya nggak takut. Mau bunyi apa kayak bunyi itu enggak takut. Jadi saya percaya bahwa Yesus itu kalau kita dekat dan Yesus dekat kita juga gandeng dia, enggak perlu takut. Memang enggak bisa ngandalin manusia, tidak akan bisa. Saya udah merasakan ya, saya mau jadi saya bilang kalau saya itu hidup dengan belajar terus. Jadi tidak ada yang tamat selain 1 kali 2 udah tamat. Jadi selama hidup ini saya belajar, mau itu rasanya gimana itu saya mulai mengalami. Dan saya percaya Tuhanlah yang mengajar saya, Tuhan yang memberikan saya kekuatan, tidak ada yang lain, itu betul. Jangan ngandalin siapa-siapa enggak, ya bukan ngandalin anak, bukan begitu. Kan mereka punya kesibukan sendiri. Mereka punya aktivitas sendiri, punya profesi sendiri ya. Jadi memang kita ini yang kita masing-masing, Bapak Ibu mungkin masih ada teman ya untuk menemani. Kalau saya mungkin saya lagi belajar nih dan saya percaya bahwa betul tidak takut karena ada Yesus. Karena Yesus itu sangat mencintai kita, dia korban buat kita kok. Udah jelas sekali loh Ibu Ratna, Ibu pewarta kita tuh jelas sekali. Saya rasanya teringat kembali, terulang kembali apa yang Tuhan itu baik dengan saya. Bahwa Tuhan itu memberikan saya kekuatan dan memberikan juga saya penghiburan. Jadi tetap aktivitas jalan lagi gitu. Seperti aktivitas lagi, ya itulah memang betul this is love. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih puji Tuhan. Terima kasih Ibu Vince, kesaksian yang sangat indah sekali. Udah enggak ada lagi ya. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Silakan Caroline. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh Allah yang mencintai kami. Terima kasih Bapa untuk Engkau selalu mengingatkan betapa cintamu besar dan Engkau juga memberikan anak-Mu bagi kami semua. Kami juga menyadari Tuhan bahwa apa yang kami rasakan, apa yang kami nikmati di dalam hidup ini semua juga berasal daripada-Mu Tuhan. Kami sadari bahwa cinta-Mu yang begitu besar tidak akan tergantikan dengan apapun yang kami boleh berikan kepadamu. Namun saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik yang kami miliki untuk karya dan kemuliaan-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah Kau gerakan kemurahan hati kami semua yang hadir di sini Tuhan. Boleh kami memberikan sebagian dari apa yang Engkau berkat-berkat-Mu
yang Kau berikan pada kami. Biar itu semua boleh Kau pakai dan boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk lebih melayani lagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau selalu bersyukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita mau iringi persembahan dengan satu lagu. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari kita mendengarkan pengumuman. Silahkan. Shalom. Selamat siang Ibu Bapak semuanya yang hadir pada hari ini di persekutuan doa PDKK Lansia. Kita berbahagia ya, kita baru merayakan Paskah ya. Tuhan bangkit dan kita juga semua bangkit. Tuhan mengasihi kita luar biasa dengan kasih-Nya yang sempurna. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bapak semuanya yang sudah setia hadir di dalam persekutuan PDKK Lansia ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ratna Nirmala yang sudah membawakan firman yang luar biasa. Kita percaya this is love, kasih Tuhan itu agape, sempurna sekali dan kita sungguh adalah anak-anak yang dikasihinya. Terima kasih Bu Ratna, kita percaya kasih dan kebaikan Tuhan terus-menerus tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Terima kasih juga kepada Ibu Vince untuk kesaksiannya yang boleh menguatkan kita atas kesaksiannya tadi. Terima kasih Bu Vince. Terima kasih juga kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Like Hartanto, juga singer Ibu Vince, Caroline dan Lili. Terima kasih sudah memuji dan menyembah Tuhan kita. Terima kasih juga kepada pemain keyboard Alvin, thank you Alvin. Kepada petugas OHP dan LCD Sinta dan Desi, thank you. Kita percaya, kita juga berterima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah bertugas pada hari ini sehingga persekutuan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman PDKK malam dan pagi libur Idul Fitri dari tanggal 18 dan sampai 25 April. PDKK pagi akan dimulai pada tanggal 2 Mei.
PDKK pagi dimulai tanggal 2 Mei dengan acaranya misa dan adorasi bersama Romo Bayu. Dimulai jam 10, tempatnya di gereja Kim Taigon. Nah, jadi kita yang biasa ikut PDKK pagi dimulai lagi pada tanggal 2 Mei. 2 minggu libur ya. Jadi yang 18-25 libur, dimulai misa adorasi tanggal 2 Mei. Nah, terus PDKK lansia kita akan mulai lagi mengundang ibu bapak semuanya untuk hadir pada tanggal 12 Mei, hari Jumat bulan depan. Kita akan mengadakan persekutuan doa bersama dengan Ibu Mei Kelolong. Jadi kehadirannya sungguh kita harapkan, jangan lupa bawa teman-temannya biar lebih banyak yang merasakan berkat dan kasih Tuhan. Nah, sekarang ada acara yang akan diadakan oleh PDKK Lansia, yaitu kita akan mengadakan jiarek ke Megamendung Puncak. Nah, acara di jiarek ini kita akan adakan misa bersama dengan pastor di gereja Santo Rasul Yakobus. Jadi kita misa, setelah misa ada rekreasi ke Nichols River Park. Jadi habis misa kita rekreasi, setelah itu ada fellowship bersama dengan umat dan pengurus. Nah, di sini kita mengadakannya pada hari Senin 15 April. Oh iya, berarti semuanya memperhatikan, tidak ada yang ngantuk, saya yang salah. 15 Mei, hari Senin. Nah, hari Senin terus paling lambat mendaftarnya sampai 30 April karena tempatnya terbatas. Ya, jadi ibu-ibu yang belum mendaftar sekarang bisa nanti setelah ini mendaftar di pengurus di belakang dengan ibu-ibu yang sudah siap untuk menerima pendaftaran dengan biaya 225.000 per orang. Itu sudah termasuk bus, snack pagi, makan siang dan snack sore, juga tiket untuk rekreasi ke Nichols River Park. Nah ya, jadi cepat-cepat yang mau ikut bisa setelah ini daftar dengan panitia di belakang. Nah terus kita kumpulnya ya, jadi tanggal 15 Mei itu kita kumpul di tempatnya di depan Hotel 101. Hotelnya yang dulu BNB ya, di mana sih saya nunjuknya kemana, yang situ ya. Dulu Hotel BNB, sekarang namanya 101, 101. Ya, jadi di depan jalan situ, di depan hotel itu nanti busnya ada pukul 5.30. 5.30 kita sudah kumpul dan nanti berangkatnya jam 6 tepat. Jangan terlambat supaya kita tidak macet ya, karena kan menuju puncak kalau kesiangan biasanya suka macet. Nah, sudah ada beberapa ibu bapak yang daftar ya, lumayan banyak. Jadi yang belum, yang mau ikut boleh nanti setelah ini mendaftar dengan pengurus di belakang ya, biar cepat-cepat karena tempatnya terbatas. Apa? Tinggal 8 seat. Tinggal 8 seat dengan 3 bus. Luar biasa ya semangatnya ibu-ibu. Kita kalau jiarek kita pasti semangat. Kita juga ada misa, kita rekreasi dan kita fellowship ya. Supaya kita lebih saling mengenal ya. Jadi kita lebih dekat, kita lebih saling mengenal, kita satu keluarga, keluarga kerajaan Allah di persekutuan PDKK Lansia ini. Nah, ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Cukup jelas ya pengumumannya ya untuk jiarek nanti tanggal 15 Mei. Jadi
seatnya kata pengurus sisa 8 seat ya. Jadi masih bisa kalau ada yang mau mendaftar nanti silahkan di belakang. Nah, pengumuman berikutnya kepada ibu bapak yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, adakah? Dimohon kesediaannya untuk berdiri, kita akan berkenalan. Yang baru pertama kali hadir, silakan berdiri. Semuanya umat yang setia yang sudah lama, tapi jangan lupa nanti membawa teman-teman yang baru. Biar kita semakin banyak yang boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dengan firman yang akan diwartakan di tempat ini. Nah, sekarang di Paroki Santo Yakobus ada SOS doa. Nah, SOS doa ini bagi ibu bapak yang sedang berbeban berat, yang sedang cemas, takut, khawatir, bisa minta tolong bantuan doa di paroki ini, melayani secara pribadi dan rahasia. Jadi acara doanya ini dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 24 malam. Jadi bila kita ada berasa beban berat atau membutuhkan pertolongan didoakan secara pribadi, bisa menghubungi telepon 088 550 1028. Jadi ada nanti yang bertugas untuk melayani doa buat kita semuanya. Nah, demikian pengumuman untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi bulan depan ya. Tanggal 12 Mei kita persekutuan doa lagi di tempat ini dengan pewarta Ibu Michael Lolong. Setelah itu tanggal 15 kita jalan-jalan ziarah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ibu-ibu yang berulang tahun dari bulan April, pertengahan April itu yang PD lansia sampai hari ini tanggalnya, sampai hari ini 9 Mei, 14 Mei, silakan maju ke depan. Silakan Ibu, maju ke depan, nanti Ibu Ratna tolong didoain ya. Maret, April. Yuk, siapa lagi? Ada lagi yang bulan Maret sampai April? Yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Didoain dulu baru dapat hadiah. To you. Masih ada yang ulang tahunnya bulan Maret, April. Mari Ibu Ratna. Setelah didoain Ibu Ratna nanti baru dapat hadiah. Bapak Ibu, yuk kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang berbahagia, ya. Lihat dari senyumnya saja sudah sungguh menyatakan sukacita, ya. 1 tahun ditambahkan usia oleh Tuhan, berarti kita diajak untuk mengingat bahwa ternyata perjalanan setahun yang lalu kita tidak jalani sendiri tetapi bersama dengan kasih Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan hati yang mengasihi mereka dengan berdoa. Yuk kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami kembali boleh mengalami satu kemurahan dan kasih Tuhan. Karena kami boleh menyaksikan teman-teman yang selama
pertengahan Maret sampai hari ini berulang tahun. Dan walaupun mereka sudah mungkin merayakan bersama keluarga masing-masing, tetapi hari ini secara spesial, secara sungguh-sungguh dengan penuh kasih Tuhan, boleh merayakan atau didoakan di antara umat Allah yang sungguh-sungguh kami saling menumbuhkan iman percaya kami bersama-sama di dalam komunitas ini. Maka biarlah kami yang merasakan kebahagiaan ini berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat kami ini yang berulang tahun, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Biarlah berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, doa kami minta agar semakin dicurahkan secara kelimpahan berkat-berkat dan rahmat Allah untuk kesehatan mereka Bapa, untuk juga panjang umur di dalam Tuhan, dan dipenuhi dengan sukacita karena dikasih Allah dengan berlimpah-limpah. Dan biarlah juga keluarga mereka masing-masing secara keseluruhan, pasangan, anak, menantu, cucu, juga Tuhan memberkati mereka semuanya. Agar setiap keluarga yang menyertai hidup mereka boleh menjadi tanda kehadiran Tuhan yang saling mengasihi dan saling melayani. Inilah doa kami di dalam kebahagiaan mereka pada hari ini ya Bapa. Dan kami percaya langkah-langkah selanjutnya bagi setiap kami, secara khusus bagi yang berulang tahun, akan semakin bersama dengan langkah-langkah Tuhan. Segala hormat, syukur, dan kemuliaan ini kami persembahkan di dalam doa ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, panjang umurnya. Ibu bapak, karena ada sahabat kita yang berulang tahun, karena dia mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, jadi hari ini ada sumbangan soto. Jadi kita nanti makan bersama ya, setelah selesai acara, setelah doa penutup, kita akan bersama-sama makan soto di sini sebagai ucapan syukur sumbangan dari ibu-ibu yang berulang tahun bulan ini. Baik, terima kasih. Jangan lupa nanti makan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyelesaikan persekutuan doa pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu, kita berdoa penutup. Silakan Vince. Sebentar doa penutup. Kalau tadi awal dengan berdoa, kita tutup juga dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Engkau sudah sertai kami dari awal kami melangkah dari rumah sampai saat ini selesai sabdamu. Kami percaya Bapa, Engkau sangat mencintai kami dalam setiap keadaan apapun. Biarlah Bapa, pegangan kasih-Mu itu tetap dalam hidup kami sehingga kami tidak gentar, tidak takut, dan kami percaya kami ada bersama dengan Engkau. Kiranya juga Tuhan berikanlah Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini kesehatan sehingga mereka semua dapat datang kembali untuk bulan depan memuliakan Engkau, memuji nama-Mu karena Engkau sangat baik bagi hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tuntun pimpin dengan para malaikat-Mu, tibakan kami di tempat tujuan pulang kami. Atau kami dimanapun kami akan pulang, mungkin ada dimanapun saja Tuhan, Engkau sertai kami. Kalau sebentar juga ini Tuhan, Engkau sudah memberkati dengan makanan yang telah tersedia, berkati makanan ini agar menjadikan persaudaraan, kesehatan,
dan kekuatan bagi kami masing-masing. Kami percaya Bapa, ini adalah cinta kasih-Mu bagi kami semua. Urapi kami dan berkati juga Ibu Ratna Nirmala, keluarganya, sehingga pewartaannya, pelayanannya semakin dikenal, Yesus semakin dikenal oleh pewartaan Ibu Ratna. Nama Yesus dipermuliakan dan banyak orang datang kepada Engkau, percaya dan kuat bersama dengan Engkau. Demikian ya Bapa, kami kembali serahkan setiap kami, tidak ada yang tertinggal di ruangan ini maupun di depan sana, dengan kuasa kasih-Mu. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan, kita berdiri, kita mau rayakan hari kemenangan